Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Teresia Astati. Menara doa Zoom dibuka pukul 9, 19, dan 20:15 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama menara doa Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui YouTube Gihon TV. Mari Bapak, Ibu, Saudara bergabung dalam Kelaskom seri 100 online via Zoom. Telah dibuka pendaftaran kelas baru. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak PDM Toto Andrianto. Menara doa diadakan secara online setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Doa puasa diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Sekolah minggu online atau gereja anak dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Informasi ibadah raya. Ibadah sesi 1 pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB, ibadah sesi 2 pukul 9 sampai dengan 10.30 WIB, ibadah sesi 3 pukul 11 sampai dengan 12.30 WIB, ibadah sesi 4 atau ibadah youth pukul 14 sampai dengan 15.30 WIB, ibadah sesi 5 pukul 17 sampai dengan 18.30 WIB. Bertempat di Hotel Grand Elite lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, GBI Gihon Rayon 12, dimanapun Anda berada, saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi belum berakhir. Bahkan sekarang muncul dengan varian baru, yaitu Delta. Resesi ekonomi juga belum berakhir. Banyak orang merasa tersakiti. Mereka putus asa, putus pengharapan. Mereka ketakutan. Mereka khawatir tentang masa depannya. Karena mereka ada yang putus dalam pekerjaan, usahanya menurun, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan. Mari, ini waktunya kita ambil bagian. Sebagai gereja Tuhan kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Saya menyerukan kepada seluruh pengurus gereja Bethel Indonesia, GBI, Jemaat Gihon Rayon 12, agar kita sungguh-sungguh berdoa. Seluruh pelayan jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang cinta dengan bangsa ini, cinta dengan kota di mana kita tinggal di dalamnya, kita berdoa memenuhi panggilan Tuhan, yaitu sebagai warrior recall. Mari kita berdoa bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu yang dipanggil sebagai warrior recall ini, mari isi formulir, daftarkan dirimu. Kita akan mulai berdoa, yaitu doa berantai. Ambil waktu setiap hari, mungkin 15 menit, 20 menit, kita berdoa untuk bangsa yang kita kasihi, kota yang kita kasihi ini. Mari kita komitmen dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat, dan kita juga ada di tahun Sabat. Mari sama-sama saudara, terus kita banyak-banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan, hidup kita terus dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Ini setiap kami Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, mau menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau terus duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan bersama dengan umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu mengalir di setiap di mana kami berada. Hadirat Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami ke dalam gunung kudus-Mu yang oh ya Tuhan Yesus. Aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber
hadirat-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Biar musik saja saudara, mari sembah Dia. Oh, kami puji Kau Tuhan, memuliakan nama-Mu, Yesus, tinggal dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya. Kiara labas syandara lawata kara labas syandara laba, kiara labas syandara labo, kiara labas syandara labas sambo. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan
raja di atas segalanya. Mari umat Tuhan, angkat tangan kita saudara, angkat tangan sembah Dia. Kiara labo, kiara labo, saudara labo. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ya Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, itulah kerinduan kami, Aba. Oh ya ralaba takara laba shandara laba 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 laba. Oh raba laba 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 laba. Ya ralaba shandara labo. Ya ralabo shandara laba 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 laba. Oh ya ralaba shandara laba 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 laba. Oh ya ralaba takara laba 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 laba. Mari umat Tuhan, kau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh saudara. Kau yang tidak bisa berbahasa roh, berekspresikan dirimu, sembah Tuhan, puji Dia dalam hadirat-Nya. Oh, sebab di dalam hadirat Tuhan kami menemukan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kami mengalami pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan kami disembuhkan. Oh, ralabas syandara laba. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Oh, oh ya ralabas syandara laba. Oh rabatakara laba syandara laba. Ya laba. Mari terus sembah Dia saudara. Sembah Raja di atas segala raja, Dia yang berkuasa atas kita. Oh rabasyandara labo ya ralaba. Oh terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus sekarang dan selama-lamanya. Surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh sujud menyembah-Mu Yesus. Yaralabasya naralamu. Oh rabatakara labasandara laba. Oh ralabasandara laba. Oh ya ralabatakara laba. Di dalam hadirat-Nya Kau dipulihkan saudara. Di dalam hadirat-Nya Kau disembuhkan. Oh syandara laba. Oh di dalam hadirat Tuhan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan dilenyapkan. Oh kami yakin dan percaya hari ini ada pemulihan Tuhan. Hari ini ada kesembuhan. Hari ini orang yang berbuat berat semua dilepaskan, dipulihkan. Ada damai sukacita. Oh rabasyandara laba. Oh ralabasyandara laba. Oh Yesus ku
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Biar musik saja saudara. Mari sekali lagi kita berbahasa roh. Mari sama-sama katakan saudara, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan dan kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan bangsa kami Indonesia adalah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang tidak akan pernah membiarkan kaki kami goyah Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah penjaga Indonesia yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bangsa kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Sehingga Engkau yang akan terus memegang bangsa kami Tuhan. Untuk bangsa kami boleh melewati segala persoalan demi persoalan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau yang memampukan pemerintahan bangsa kami Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami dan seluruh jajaran yang ada di bangsa kami. Kami percaya kekuatan, kemampuan, bahkan roh takut akan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran pemerintah kami Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan setiap roda pemerintahan dengan benar, dengan takut akan Tuhan dan
kami akan melihat perubahan demi perubahan, kebangkitan demi kebangkitan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Segala aspek kehidupan bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kesehatan bangsa kami, perekonomian bangsa kami, politik, sosial, budaya, bahkan masyarakat yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan pulihkan. Kuasa darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami kesembuhan, bangsa kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami melepaskan keamanan surga turunlah atas bangsa kami Tuhan. Kami menolak segala bentuk rancangan kejahatan apapun atas bangsa kami, baik itu radikalisme, terorisme, separatisme. Kami katakan berhenti saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu itu turun atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dalam keadaan yang aman, dalam keadaan kondusif di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala pembina kami dengan keempat wakilnya. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Gede Widiada Tuhan dengan ketiga wakilnya, Pak Yuli Susanto, Pak Darius dan Pak Wilianto Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat pewahyuan Tuhan curahkan bagi hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu boleh dipercayakan membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Pakai mereka dengan dahsyat dan ajaib Tuhan, untuk boleh melakukan amanat agung-Mu dan menuntaskan amanat agung-Mu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kau yang memberkati mereka dengan kekuatan yang baru Tuhan, sehingga tubuh, roh dan jiwa mereka senantiasa terpelihara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat Tuhan pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami melepaskan biarlah roh takut akan Tuhan menguasai umat-Mu Tuhan. Di tahun Sabat ini Tuhan, biarlah umat Tuhan semakin menanti-nantikan Tuhan. Biarlah umat Tuhan senantiasa mencari kehendak Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya saat umat Tuhan tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Saat mereka melakukan ibadah hari ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan melawat seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami melepaskan bela kuasa kesembuhan ilahi turun atas setiap mereka yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang sakit pada hari ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan keluarga-keluarga Tuhan, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua anak-anak semuanya dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan mereka yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, pengharapan yang baru daripada Tuhan turun atas setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu bangkit menjadi umat pemenang, pelaku dan pelaksana firman Tuhan yang kuat. Bahkan umat-Mu lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan umat Tuhan, kami serahkan gereja-Mu Tuhan, kami serahkan bangsa kami dan juga ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
kita saudara. Mari sama-sama saudara, di rumah-rumah mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap memuji menyembah Tuhan. Katakan amin saudara. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ayo sama-sama katakan saudara. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama katakan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat sama-sama, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi, come on. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuli Susanto. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kita masih dapat memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah online.
Saya percaya saudara mengikuti di rumah-rumah. Kita yakin dengan kebenaran firman Allah di mana Tuhan bertata di atas pujian umat-Nya. Kiranya berkat Tuhan juga turun atas kehidupan saudara-saudara, bahkan juga turun atas isi rumah tangga kita. Saudara kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan untuk pagi hari ini, yaitu perhatikanlah keadaanmu. Mari saya ajak saudara untuk membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari-hari Tuhan juga rindu memperhatikan, di mana kita memperhatikan keadaan kita. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Saya akan berbicara tentang manusia rohani kita, tentang spiritualitas kita, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang melatar belakangi kitab Hagai ini? Saya ajak saudara membaca dalam Hagai pasal 1 ayat 3 dan keempat. Firman Allah berkata, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Saudaraku, pada saat itu Tuhan sedang menegur umatnya, yaitu orang-orang Yehuda, lewat nabinya yang bernama Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi. Peristiwa ini terjadi, saudara, setelah bangsa Israel, orang-orang kembali dari pembuangan, saudara. Pada tahun 537 sebelum Masehi, yaitu 17 tahun setelah mereka keluar dari pembuangan. Mereka kembali dari pembuangan, di mana kembali ke Israel. Dan apa yang terjadi, saudara dikasihi oleh Tuhan? Pada saat itu umat mereka sangat sibuk. Bagaimana mereka membangun kehidupan mereka, bagaimana mereka membangun rumah tangga mereka, bagaimana mereka mengejar impian-impian mereka. Tetapi ada satu perkara yang mereka lupakan. Sudah dalam kurun waktu 17 tahun rumah Tuhan tidak dibangun, saudara. Rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan juga rindu hari-hari ini kita juga memperhatikan keadaan kita. Tidak terasa sudah hampir 1,5 tahun, di mana kegoncangan demi kegoncangan dengan pandemi COVID ini. Saudaraku, biarlah kita hari ini tetap kuat. Saya percaya kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sedang menggoncangkan langit dan bumi, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Bukankah saudara dan saya anak-anak kerajaan? Oleh sebab itu saudara, kebenaran firman Allah mengajar kepada kita, biarlah kita hari-hari lebih banyak beribadah kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan takut dan gentar. Kenapa saudara? Itu yang membuat kita menjadi kuat. Jangan lupa manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Biarlah kita juga tetap kuat. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna dan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mempelajari dari pribadi Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, di mana Allah berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya percaya pada saat itu Paulus dalam pelayanannya, saudara, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dari satu kota ke kota yang lain. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. Tetapi itu dia menjadi kuat. Firman Allah juga mengajar bagaimana dia berkata, walaupun secara fisik semakin lemah, tetapi manusia batinianya diperbaharui dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu supaya otot-otot rohani saudara dan saya kuat, mari perhatikan manusia rohani kita. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan, supaya di tengah kegoncangan-kegoncangan yang ada, saudara saya masih tetap tegak berdiri oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, kita bisa sibuk tapi prioritas itu bisa salah. Yang Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang benar,
yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Suatu kali Yesus mengunjungi satu sahabatnya, satu keluarga kakak beradik di Betania. Saudaraku, apa yang terjadi? Keluarga ini menyongsong Yesus, menyambut dengan luar biasa. Tetapi saudara, pada saat Yesus ada hadir tengah-tengah keluarga ini, yaitu keluarga Maria, Marta. Marta begitu sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menjamu Yesus. Tapi dengan kesibukan dia lakukan, dia merasa berjalan sendiri, dia kelelahan sehingga dia mulai berbicara pada Yesus. Guru, Tuhan, tolonglah supaya beritahu saudaraku supaya membantu aku. Tetapi apa jawaban Yesus saudara dikasih oleh Tuhan? Dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu penekanan yang Yesus ajarkan. Bagaimana dia berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dan kita tahu peristiwa-peristiwa selanjutnya. Di tengah keluarga mereka mengalami kegoncangan, saudara mereka meninggal. Apa yang terjadi? Akhirnya pada saat Maria berjumpa dengan Yesus, lalu dia bersujud, lalu dia mulai berkata, Tuhan, kalau engkau ada di tempat ini, pasti saudaraku tidak mati. Dia menangis, lalu Yesus menangis juga. Singkat cerita, Yesus membangkitkan saudaranya, yaitu Lazarus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, satu bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya, itu berbicara keintiman dengan Tuhan. Mari kita perhatikan hari-hari ini manusia rohania kita, spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya kuat hari-hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu? Pada saat mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan, pada saat mereka berkata belum waktunya dan itu tidak perlu, tapi mereka sibuk dengan kehidupan mereka, dengan rumah mereka, dengan pekerjaan mereka. Bukannya berkat saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Selama 17 tahun waktu yang telah mereka lewati, krisis demi krisis mereka alami. Bukannya hal yang baik, bukannya berkat yang mereka terima, tapi kegagalan, kekeringan, kehancuran yang mereka terima. Tapi di balik itu semuanya Tuhan mengasihi mereka sehingga mereka Tuhan tegur lewat nabinya, yaitu Hagai. Di dalam Hagai pasal 1 ayat 5, 6, 9 sampai 11 firman Allah berkata, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi dialami oleh orang percaya, oleh umat Allah pada waktu itu. Bukannya keberhasilan, tapi kegagalan. Bukannya berkat, tapi berkat itu jauh dari kehidupan mereka. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Lewat nabinya Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Hari ini apa yang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya? Sekali lagi, di tengah kegoncangan ini, perhatikan keadaan kita. Bukannya secara jasmani, tapi kerohanian kita.
manusia batiniah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Mari bangun itu lebih intens lagi. Supaya apa? Kita tetap kuat di tengah kegoncangan. Dan kita keluar jadi seorang pemenang. Kita bisa menikmati berkat-berkat Allah. Kita bisa melihat tangan Tuhan yang besar itu berkarya tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa ciri saudara. Orang-orang atau umat Tuhan yang mulai mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Orang-orang umat Tuhan yang tidak membangun spiritualitasnya. Yang tidak membangun manusia rohaninya. Di mana mereka mulai menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah itu Tuhan lakukan dari kehidupan kita. Tapi saya menemukan ada 4 ciri. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saudaraku, ciri yang pertama. Tuhan bukan jadi prioritas utama hidupnya. Saudaraku, dalam Hagai pasal 1 ayat kedua, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan bukan jadi prioritas dalam kehidupan mereka. Rumah Tuhan bukan jadi prioritas dalam kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah Tuhan jadi prioritas? Ataukah prioritas yang kesekian dalam diri kita? Berapa banyak hari ini saudara? Di tengah kegoncangan orang sibuk mengejar apa yang menjadi impian mereka. Bagaimanakah mereka mengejar mamon? Mereka bekerja sedemikian rupa. Saudara, tidak salah kita bekerja dan harus bekerja. Karena tanpa kita bekerja Tuhan tidak bisa memberkati kita. Tapi berapa banyak orang mengabaikan Tuhan oleh karena pekerjaan. Orang mulai terpuruk keadaannya. Mereka mulai tertekan saudara. Mereka sibuk dengan banyak hal mereka kerjakan. Tetapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa saudara? Karena Tuhan bukan jadi prioritas. Saudara, mari perhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana orang mulai berkata tidak ada waktu. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Apakah benar tidak ada waktu? Atau sebaliknya, karena itu bukan prioritas. Kalau Tuhan bukan prioritas, maka kita akan berkata tidak ada waktu. Tapi kalau Tuhan jadi prioritas dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan memberikan waktu yang terbaik kepada Dia. Karena kita sadar hidup kita karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, mari perhatikan akan hal ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Berikan. Yesus suatu kali dia berbicara waktu dia mengajar. Dalam Matius 6 ayat 33 dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau Yesus menjadi prioritas kehidupan saudara dan saya, kita akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu prioritas dalam hidup saudara dan saya. Kita akan memberikan waktu yang terbaik. Seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Martin Luther saudara. Bagaimana dia menulis, dia berkata seperti ini. Oleh karena kesibukanku, maka sebelum aku mengawali kehidupan hari-hari yang akan kujalani, aku menyiapkan beberapa jam, 2-3 jam satu hari, aku berdoa kepada Tuhan. Itulah yang membuat dia kuat. Yesus sendiri memberi contoh akan hal ini. Bagaimana dalam Markus pasal 1 35 sampai 37, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi, dia berdoa kepada Bapaknya. Dan Alkitab berkata murid-muridnya mencari dia dan mereka tahu di mana Yesus berada kalau pagi hari. Sehingga mereka berkata, Guru, semua orang mencari engkau. Kita melihat Yesus juga waktu ada di muka bumi ini begitu sibuk melayani pekerjaan Bapaknya. Tapi dia tahu prioritasnya. Pagi hari sebelum dia melakukan sesuatu, dia mencari Bapaknya, berbicara kepada Bapaknya. Seorang raja yang terkenal yang disegani di Israel yang bernama Daud saudaraku. Di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat firman Allah berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dan menemukan satu rahasia dalam kehidupannya membuat dia kuat saudaraku.
Bagaimana dikatakan waktu pagi dia berseru, waktu pagi dia mengatur persembahannya. Dan dia menunggu-nunggu Tuhan karena dia tahu dia membutuhkan perkenan Tuhan atas kehidupannya. Saudaraku, mari jadikan Yesus prioritas dalam kehidupan kita. Beri waktu yang terbaik buat dia. Sebagai hamba Tuhan, hari ini sampai hari kalau saya kuat, semua juga karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana saya belajar setiap pagi untuk mencari wajah Tuhan. Membangun saat teduh saya. Bagaimana saya belajar untuk memuji, menyembah dia. Bagaimana saya perlu berdoa kepada dia. Bagaimana saya harus membaca kebenaran firman Allah. Itu yang memberi makan rohani saya. Kami juga lakukan di rumah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setiap malam, sekitar jam 9 malam, saya berkumpul dengan istri dan anak-anak. Kami memuji, menyembah Tuhan, kami berdoa, kami bangun mesbah di tengah-tengah keluarga kami. Untuk apa, saudara? Mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami membutuhkan anugerah, kami membutuhkan kekuatan dari Dia. Mari, pagi hari ini, jadikan Yesus prioritas dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ciri orang yang mulai jauh dari Tuhan, yang tidak membangun spiritualitasnya, manusia rohaninya, yaitu meragukan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Mereka mulai meragukan kasih setia Tuhan, meragukan pemeliharaan Tuhan. Dalam Maleakhi 1 ayat kedua, firman Allah berkata, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Saudara perhatikan, kalau kita baca kitab Maleakhi, ini keadaan umat yang sedang mengalami kehancuran secara rohani. Kehancuran di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah ibadah mereka. Tuhan berbicara lewat nabinya, yaitu Maleakhi. Bagaimana Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tetapi mereka mulai berkata, umat mulai berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bagaimana kehidupan saudara saya hari-hari ini? Apa kita tetap percaya akan kasih setia Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan? Ataukah kita mulai, saudara, meragukan akan hal itu? Mungkin kita mulai berkata, di manakah engkau Tuhan? Di manakah kasih setiamu? Di manakah pemeliharaanmu? Keadaanku tidak semakin baik. Keluargaku tidak semakin baik. Usaha pekerjaanku semakin hancur. Keadaannya semuanya tidak semakin baik. Di manakah kami menemukan kasih setia dan pemeliharaanmu Tuhan? Hidup kita mulai dikungkung oleh kekhawatiran. Hidup kita mulai dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan. Kita mulai melihat kehidupan dan kita tidak berdaya. Kita melihat masa depan kita melihat sesuatunya suram dan tidak memberikan pengharapan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari dengar baik-baik. Kalau kau membangun keintiman dengan Tuhan, kalau kau membangun manusia rohanimu, percayalah. Mari kita belajar percaya, jangan meragukan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Percayailah kasih setia Tuhan. Percayalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Ratapan 3:22-24 firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara dengar, perhatikan firman Allah ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan rahmat-Nya. Setiap hari selalu baru Tuhan beri. Seperti Tuhan memelihara orang Israel waktu ada di padang gurun, saudara, menuju tanah perjanjian. Bagaimana setiap mereka bangun pagi hari, mereka keluar dari kemah mereka, dan Tuhan memelihara mereka. Mereka mendapatkan mana setiap pagi. Tuhan suplai kehidupan mereka. Demikian juga buat saudara dan saya. Waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan, percayalah kasih setianya luar biasa. Pemeliharaannya luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan aku. Tadi berkata 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Biarlah hari ini kita juga berkata, Tuhan engkau adalah bagianku, kata jiwaku.
Kalau hari ini kita masih ada, Tuhan memberikan nafas kehidupan pada kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan aku. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, percayailah kasih setia Tuhan dan pemeliharaannya. Oleh sebab itu Yesus pernah mengajar, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, besok punya kesusahannya sendiri. Kalau hari engkau hidup, ada banyak pertolongan, ada banyak penyertaan, ada banyak berkat. Coba lihat apa yang ada dalam hidupmu hari ini. Kalau keluarga dalam kondisi yang baik, itu berkat Tuhan. Kalau hubunganmu dengan pasanganmu baik, itu berkat Tuhan. Anak-anakmu studinya baik, hubungan mereka dengan dirimu juga baik, itu berkat Tuhan. Kalau engkau bisa bergerak, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan aktivitas kita, itu semua berkat Tuhan. Lihatlah apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Maka kita akan bisa bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan. Saudaraku, hal yang ketiga, apa cirinya saudaraku? Yang ketiga yaitu meragukan firman Tuhan. Saya ajak saudara membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan keempat. Yang terutama kamu ketahui, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa luhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, teks ini bicara tentang hari Tuhan. Petrus berbicara dengan lugas, dengan tegas, dikatakan pada hari-hari zaman akhir. Dan saya percaya kita ada dalam zaman ini saudara. Zaman akhir ini saudara. Petrus berkatakan tampil para pengejek-pengejek. Siapakah mereka? Mereka adalah di antara kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bukan orang yang tidak percaya. Tapi dalam pengiringan kepada Tuhan, hari demi hari yang mereka lalui saudara, hati mereka mulai menjadi tawar. Hati mereka mulai bimbang saudara. Kepercayaan mereka kepada Allah, kepada kebenaran firman-Nya itu mulai luntur, mulai sirna. Bagaimana Allah berkata yang keempat sekali lagi, kata mereka, di manakah janji dan kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa luhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Orang yang mulai jauh dari Tuhan tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang mulai tidak membangun spiritualitasnya, tidak memperhatikan manusia rohaninya. Apa yang terjadi saudara? Karena hubungan itu jauh, maka mereka mulai meragukan firman Allah. Tetapi kita lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat Alkitab yang kita pegang, disitulah isi hati Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji yang Dia berikan dalam kehidupan orang percaya. Karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah warisnya. Tuhan rindu kita menikmati berkat-berkat janji-janji lewat kebenaran firman-Nya. Tapi pada saat kita mulai meragukannya, maka setiap janji itu mulai hilang, mulai pupus dari kehidupan saudara dan saya. Berapa banyak akhirnya orang berkata, tapi saya sih percaya akan kesembuhan, tapi buktinya saya juga tetap sakit. Saya percaya akan janji pemeliharaan Tuhan, tapi keadaannya memang tidak kok. Usaha saya bangkrut, hancur semuanya. Saya percayakan firman Tuhan, bahwa Tuhan memulihkan keluarga saya, tapi buktinya keluarga saya hancur-hancuran. Ada begitu banyak alasan saudara. Kata tapi, mana mungkin. Itu mulai berkecamuk dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita mulai meragukan firman Tuhan. Kita mulai meragukan janji-janji Allah. Orang yang bimbang tidak mendapat sesuatu dalam kehidupannya. Tapi pada saat kita percayakan firman Allah, maka mujizat itu akan kita terima, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana solusinya? Percayai firman Allah. Baca firman Allah supaya iman saudara saya itu bertumbuh. Di dalam Roma 17 firman Allah berkata,
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari banyak baca firman Allah. Beri makan manusia rohani kita dengan firman Allah, supaya iman kita bertumbuh, saudara. Suatu kali Yesus memasuki Kapernaum, saudaraku, dan dia disongsong oleh seorang perwira di Kapernaum. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai ke 8, firman Allah berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, pada saat Yesus mendengar akan hal ini, dia kaget. Sampai dia berkata, "Iman sebesar ini tidak kutemui tengah-tengah bangsa Israel, umatku Israel." Saudaraku, mari baca kebenaran firman Allah. Jangan ragukan firman Allah, supaya imanmu dan imanku bertumbuh, saudara. Yakini, perkatakan, lakukan, maka mujizat akan saudara dan saya alami bersama-sama. Apa yang Tuhan sudah janjikan, dia gak pernah cabut, saudara. Tapi masih adakah iman dan kehidupan saudara dan saya? Seperti perwira ini, dia cuma berkata, "Tuhan, aku gak layak menerima Engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Oleh karena imannya, oleh karena percayanya, maka detik itu juga hambanya sembuh. Bapak Ibu, mari percayai firman Tuhan. Banyak beri makan rohani kita dengan firman Tuhan. Ucapkan dan lakukan itu, maka kita akan melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, cirinya apa? Meninggalkan kasih yang semula dan menjadi suam. Bapak Ibu, kalau kita baca tentang 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, ada 2 jemaat, yaitu jemaat Efesus dan Laodikia. Saya akan bacakan dalam Wahyu pasal 2 ayat keempat dan Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Firman Allah berkata, "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Bagaimana Tuhan menegur saudara jemaat yang ada di Efesus, karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Dan bagaimana jemaat yang ada di Laodikia, firman Allah berkata dalam pasal yang ketiga ayat 15 dan 16. "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan kekristenan saudara dan saya itu seperti seorang pelari ada dalam gelanggang olahraga. Bukan saudara dalam perlombaan jarak dekat 100 meter, tidak. Tapi kita diibaratkan seperti pelari maraton yang jaraknya jauh. Dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan saudara daya juang yang lebih lagi, dibutuhkan kerja keras saudara, supaya sampai ke tempat tujuan. Kita telah menerima anugerah keselamatan yang besar dari Tuhan. Tapi dalam perjalanan kita mengiring kepada Tuhan, biarlah kita bisa juga menyelesaikan sampai garis akhir. Biar kita awal dengan roh, kita akhiri dengan roh. Saudaraku, mari jangan sampai kita kehilangan kasih yang semula. Jangan sampai saudara kita menjadi suam, menjadi dingin, tidak panas lagi saudara. Mungkin saudara dan saya berkata, saya kan masih percaya kepada Yesus. Tapi kita mulai kehilangan kekuatan dari apa yang kita percayai. 1,5 tahun waktu yang telah kita lewati bersama. Mungkin ada dari saudara dalam waktu 1,5 tahun ini tidak pernah datang ke gereja. Oleh karena berbagai faktor dan berbagai alasan. Tapi bagaimana kerohanian saudara? Hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana spiritualitasmu? Bagaimana manusia rohanimu? Semakin naikkah, semakin majukah, semakin bertumbuhkah?
atau semakin menurun saudara? Kalau dulu saudara begitu antusias semangat dalam mengiring pada Tuhan, apakah itu masih ada? Ataukah mulai hilang menjadi suam? Kalau itu terjadi, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kembalilah kepada kasih yang semula. Mari menjadi panas kembali di dalam Tuhan. Biar rohmu dan rohku tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan nasihatkan lewat nabinya Hagai kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu? Dalam Hagai pasal 1 ayat ke-8 firman Allah berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Mari bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kita kuat di dalam Dia. Buang segala kemalasan. Buang segala keacuan dalam diri kita. Buang segala ketidakpedulian di dalam diri kita. Dan biarlah kita sadar kembali, hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Ayo bangun kembali. Datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam pujian penyembahanmu. Nantikan Dia. Baca kebenarannya, saudara, firman-Nya. Lakukan itu supaya engkau bertumbuh. Dan saya percaya saudara, waktu itu kita lakukan, Tuhan akan mengembalikan apa yang terhilang dari kehidupan kita. Lewat tahun-tahun yang telah berlalu dialami oleh orang Yehuda pada waktu itu. Waktu mereka meresponi pesan Tuhan, di mana Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu, dan mereka memperhatikannya. Lalu mereka mulai membangun rumah Tuhan. Tahun-tahun yang terhilang Tuhan kembalikan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Iman Allah berkata di pasal yang kedua, Hagai pasal kedua, ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Segala kekeringan demi kekeringan, kekalahan demi kekalahan yang mereka alami, Tuhan berjanji waktu mereka membangun rumah Tuhan, Tuhan kembalikan, bahkan rumah Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bukan itu saja saudaraku. Di ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang terhilang dari kehidupanmu? Apa yang terhilang di tengah-tengah keluargamu? Di tengah-tengah usaha pekerjaanmu? Di tengah-tengah segala pergumulanmu? Tuhan sanggup mengembalikan itu semuanya. Bahkan Tuhan melimpahkan damai sejahtera atas kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan keadaan kita. Mari saja saudara ambil waktu teduh. Kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana keadaan kita hari ini? Mari kita akan pujian ini bersama-sama saudara, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu.
Mari saudara dikasih oleh Tuhan. Kau yang mendengar kebenaran firman Allah ini, kau yang ada di rumah-rumahmu, mari responi kebenaran firman Allah ini. Perhatikanlah keadaanmu. Mari mendekat kepada Tuhan. Biar rohmu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Engkau tidak berjalan sendiri, Tuhan menyertaimu. Waktu Yesus menjadi prioritas dalam kehidupanmu, dan kau percaya akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, dan kau hidupi kebenaran firman Allah, dan kasih yang semula terus berkobar dalam hidupmu dan hidupku. Percayalah, apa yang terhilang Tuhan akan bisa kembalikan melebihi dari apa yang terhilang. Segala berkat, kesembuhan, pemulihan Dia sanggup limpahkan dalam kehidupan saudara saya. Damainya akan dilimpahkan memenuhi hidupmu dan hidupku. Dan kita bisa melihat kehidupan ini dengan sebuah harapan yang pasti bersama dengan Yesus. Ayo lakukan itu. Mari kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dalam lagi. Bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah kami memperhatikan keadaan kami Tuhan. Biar kami membangun keintiman kami dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena itu yang membuat kami jadi kuat dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di rumah yang mendengar firman Allah, angkat kedua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah ini. Dan terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan manis sama dengan Roh Kudus, yang kita terima berkat itu hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Saudara yang percaya berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat